Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal berapa nih? 4 ya, 4 Oktober 2025, hari Sabtu. Mau bahas salah satu pertanyaan nih dari Bang Saiful ya. Mohon bahas Ases Mas Arif ya. Turun terus harganya. Syukron. Oke, nanti kita bahas ya. S Hardware atau ASKO, Aspirasi Hidup Sentosa, Hidup Indonesia. Dulu namanya S Hardware, karena sudah selesai franchise-nya, mereknya ganti jadi ASKO, mungkin itu merek sendiri. Sahamnya memang turun terus. Ini kalau dilihat dari tahun 2024 ya, Oktober 2024, kemudian April 2024 itu ya tertingginya itu di 990. Dan hari ini sudah 430. Jadi turunnya sudah sekitar 56% ini. 342 bar, berarti sekitar 2 tahun ya. Nah, kenapa turun terus? Tentu nggak ada jawaban pasti ya. Saham itu naik terus dan turun terus itu kenapa? Karena yang mempengaruhi harga itu bergerak sudah pasti karena jual beli yang terjadi di situ. Tapi reasoning di belakang jual beli itu apa? Itu masing-masing orang kan beda-beda. Nah, kita coba lihat dari sudut pandang dividen investing aja ya, dari sudut pandang kita. Sebenarnya harganya ASKO ini atau ASES ini, Aspirasi Hidup Indonesia ini, di posisi sekarang ini sebenarnya udah tembus support April 2023 nih ya. Di posisi sekarang yang 430 ini sudah murah apa belum gitu kan? Nah, kita bahas. Pertama mungkin dari faktor laporan keuangan ya, kinerja usaha. Ini saya ambil dari laporan tahunannya dia. Sebenarnya 2024 itu unggul banget dia ya, kinerja unggul perusahaan. Penjualan bersih naik 12%. Kemudian penjualan produk perbaikan rumah naik 18%. Kemudian penjualan produk gaya hidup naik 33%. Naik semua tuh. Laba tahun berjalan naik 14%. Kemudian pembayaran dividen itu naik 7,9%. Saya seneng perusahaan-perusahaan yang laporannya itu ada ngomongin masalah dividen. Artinya dia itu peduli terhadap pemegang saham dalam periode waktu dalam 1 tahun itu. Maksudnya peduli itu actionnya atau aksi nyatanya dia itu ada gitu ya. Membagikan sebagian keuntungannya ke pemegang saham, dan itu bagus untuk kita sebagai retail yang pegang perusahaan yang tanpa memikirkan atau mengandalkan capital gain. Jumlah aset juga naik 5,1%. Terus kalau dilihat ikhtisari keuangan 2022, 23, 24 itu sebenarnya bagus banget ya. Penjualan bersihnya naik terus. Kemudian laba kotornya juga naik terus, laba usahanya naik, kemudian laba sebelum pajak itu juga naik ya, EBITDA. Kemudian laba tahun berjalan pun naik ya, 2023, 22, 23, 24. Tapi di mulai Oktober ini harganya malah turun. Bahkan pernah di April 2025. April 2025 kan sebenarnya kan kinerjanya S Hardware ini adalah di laporan keuangannya dia ya, bagus-bagusnya laporan 2024 kan, malah turun nih, turun drastis. Kemudian dia bagi dividen di sini posisinya 26 Juni 2025 bagi dividen Rp33 per lembar saham. Pada waktu itu ex-date price-nya itu 494. Coba kalau kita kalkulator 33,87 dibagi 494. Pada waktu itu 6,8% ya dividennya. Lebih baik daripada dividen tahun sebelumnya yang 33 dibagi 860 kan. 33 dibagi 860. 3,8%. Tapi kenapa malah harganya turun kan gitu. Nah, kita sebenarnya punya pembanding. Ya kalau dilihat dari Bandarmologi ya, memang YU ini lagi jualan ya. Dia dari Oktober 2024 sampai hari ini setahun itu sudah ngelepas sekitar 110 miliar. Kemudian ZP juga jualan ya 100 miliaran. Yang nampung YP sama XL, kemudian NI dan seterusnya. Tapi ini kalau dilihat sampai hari ini itu sudah tidak berlangsung lagi. YU sudah nggak ada di papan kanan gitu. Kapan ini? Seminggu terakhir lah ya.
seminggu terakhir itu dia sudah di sebelah kiri, udah akumulasi lagi nih. Nah, nih. Ya, udah akumulasi lagi 100 miliaran. Itu kalau ngomong bandarmologi ya. Tapi si ZP, ZP ini masih, saya nggak tahu dia masih punya banyak barang atau tidak ya, itu yang expert di area sana ya. Tapi dividend investing nggak terlalu banyak ngeliatin yang seperti ini, makanya saya juga nggak terlalu expert belajar ke arah sana. Tapi yang penting paling tidak kita tahu, paham apa yang sebenarnya berhubungan ya dengan price makernya ya di salah satu saham. Nah, salah satunya adalah S Hardware ini. Dan menurut saya kondisi saat ini ya, si S Hardware kalau ngelihat kan laporan keuangan tadi sebenarnya nggak masalah 2024. Tapi 2025 agak turun sedikit di kuartal 2 dibandingkan kuartal 2 2024-nya untuk sales. Tapi laba itu turunnya lumayan jauh nih. 2025 ya, kuartal 1 laba itu 138 miliar. Kalau dulu itu 203. Kemudian 2024 itu 158 untuk Q2, kemudian 151. Artinya sebenarnya turun secara kinerja laba dibandingkan 2024 ya, kuartal per kuartalnya ya, Q on Q. Dan kalau dilihat lebih detail lagi di estimasi EPS, itu estimasinya setahunnya kan ini sudah masuk ya, 8 rupiah. Itu kalau di setahun kan itu sekitar 34 rupiah dalam satu tahun. Kalau pakai rata-rata 12 bulan terakhir atau trailing 12 month, ini 47,85. Nah, ini bisa kita simulasi di screener kita nih. Nah, kalau misalnya ini Ases ya. Ases ada di sini posisinya. Ini 34 dengan dividen payout ratio historis itu 74% dia bagi. Ya, tahun lalu kan ini nih 33, tahun 2023, 2024 kan 34, ya sekitar 7,7 sama 7,9. Nah, hari ini kalau 34 dengan 74% dia bagi, berarti sekitar 25. 25 itu cuma 5,9%. Dan yang setara dengan ini ada EMTK, INDF, IS, kemudian TSPC, SGRO, ASGR. Ini semua sudah diupdate pakai harga terbaru ya, harga terbaru hari Jumat kemarin ya. ASGR naik 2,2 dan seterusnya. Itu secara fundamental dividennya ya, posisinya itu masih di bawah kayak SGRO tuh, naik tuh. Murah ini sebenarnya, bukan murah, maksudnya sebenarnya mahal. Ini tuh potensi yieldnya dia itu sebenarnya hanya di sekitar 5,7%, tapi harganya bisa naik 7,2% kan. Artinya ini tuh nggak bisa kita hubungkan langsung dengan fundamental yang ada. Fundamental bagus tapi harganya turun. Fundamentalnya biasa aja tapi harganya naik, ya bisa saja. Lah, momentumnya lagi ada, supirnya lagi ada gitu kan. Kalau supirnya ada ya memungkinkan itu semua jadi disupirin naik ke atas semua. Kebetulan SGRO adalah perusahaan agribisnis ya, kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit, karet, sagu, dan kelapa sawit lagi happening ya. Hampir semua perusahaan kelapa sawit kan lagi happening, lagi naik, lagi dikocok-kocok harganya. Ini sejak 13 Agustus 2025 ya, ada supirnya di sini. Nah, mulai 1 Agustus nih yang banyak masuk itu ada PD, RF, AN ya, 3 broker ini nih yang banyak. Walaupun sebenarnya pegangannya dia nggak sebesar jualannya YU ya. YU kan 140 berapa nih? 48 tuh. Oke, kembali ke S Hardware. Kita harus bagaimana kalau pegangan kita atau harga kita itu ada di sini ya. Ya, lagi floating loss nih Bang. Ya, pegang misalnya di 800 misal. Kemudian kondisi sekarang 47%. Ini sebenarnya kalau mau cut loss itu sudah terlalu dalam ya. Dan kalaupun nungguin hasil yang seperti ini, itu juga masih di, apalagi kita pegangnya rata-rata di 800. Orang rata-rata harga sekarang aja, harga 430 saja
itu potensi yieldnya 5,9%. Tapi kan ini 34. Kalau pakai yang paling gede, nah mungkin bisa berubah bang. Nah, coba ya, pakai 47,8 nih. Coba kita pakai 47,8. Nah, kan lumayan tuh, 8,2%. Siapa tahu hasilnya 47,8 atau 48. Ya mungkin saja kan? Mungkin banget. Artinya apa? Dengan kondisi yang sekarang, menurut saya, buat yang masih floating loss, kalau floating lossnya di sini dengan posisi sekarang ya ke 430, kalau Anda average down dengan 430, ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama Anda dapat yieldnya 6%, kemungkinan kedua Anda dapat yieldnya adalah 8,2%. Dan ini sebenarnya masih lumayan cukup bagus daripada di cut loss, posisi cut loss sebanyak itu misalnya. Sayang aja karena 2023, 2024 dia juga bagi dividen, dan bagi dividennya itu nggak terlalu jauh nih, 33, 34. Kalau ini 35 nggak menutup kemungkinan, masih memungkinkan dia punya kemampuan untuk bayar dividen setara dengan 2023 dan 2024. Apalagi sekarang kan lagi digenjot juga tuh sama Menkeu ya, lagi pemerintah lagi genjot juga konsumsi. Ya siapa tahu berefek di AS Hardware, karena AS Hardware itu atau ASKO ya, Aspirasi Hidup Indonesia, ini perusahaan yang sangat berhubungan dengan rumah tangga. Jadi kalau belanja kita lagi pas gede ya, lagi bagus, ya mungkin berefek juga gitu. Siapa tahu kan, daripada di cut loss. Terus apalagi saya pikir cukup ya dengan taruhlah misalnya 8,2 itu, kalau disimulasikan juga lumayan lah 8,2, walaupun ya selama periode waktu cicil 25 tahun itu nggak achieve terhadap, ya kalau cuma 8 memang nggak achieve. Masa 8 setahun itu apa namanya, masih agak lemot kan, tapi masih oke lah, masih oke. Lumayan kan, dapat 16 jutaan nih per bulan dengan nabung 2 jutaan dengan modal awal 20 juta. Kalau modal awal 50. Nah, ini mendekati ya 18,2 lah. Di sini 18,5, di sini 18,2. Jadi targetnya 18,5, dapatnya 18,2 juta per bulan potensi dividen yang kita terima. Dengan gitu value apa namanya, investasinya itu sekitar 2,6 miliar. Diterusin lagi 1 tahun berikutnya baru tuh dapat 20 juta per bulan. Terusin lagi sampai 30 tahun baru tuh dapat 4 miliar. Jadi idealnya memang sekitar 3 sampai 4 miliar sih. Apa namanya, uang pensiun itu yang bisa kita investasikan atau yang bisa kita ambil per bulan dengan tidak mengurangi, atau dengan financial freedom ya, tidak mengurangi pokok. Jadi nggak akan habis sampai kita meninggal lah. Harusnya sih nggak akan habis sih, sampai meninggal tuh nggak akan habis. Kalau bisa nabung dengan kondisi seperti itu dan kita compounding terus sampai nanti kita pensiun. Oke, ini kita kembaliin aja ya. Saya kira itu yang setara juga sudah ada ya. ASGR juga termasuk yang 6%-an ya, ini di atas 6% hijau, jadi 6,1 ya, kita anggap hijau. Apakah ada perusahaan-perusahaan yang di atas 6%? Banyak ya. Masih banyak yang di atas 6%, masih banyak. Video kemarin saya sudah update untuk yang Oktober November, potensi dia bagi dividen juga oke. Tapi itu sebenarnya sudah terlambat. Jadi kita kalau mau nyicil itu bukan periode dividen yang sekarang ini ya. Jangan terlalu gampang lah, maksudnya jangan, kita tuh pengennya mudah kan, baru beli terus dapat dividen kan gitu ya. Pengennya kan begitu. Semua pengennya kayak gitu, dan terlalu ideal dengan kondisi seperti itu. Kalau misalnya nyicil sekarang itu adalah untuk dividen nanti di bulan April tahun depan. Di kira-kira 6 bulan periode waktu ya. Sekarang kan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu sudah mulai dicicil-cicil mulai dari sekarang. Nah, yang April seperti apa nanti kita bahas saja di video selanjutnya ya. Mungkin kapan? Apa besok mungkin, kalau ada kesempatan besok saya upload videonya hari Minggu ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.